Dari dinamika perkembangan tesis Kiai Haji Imad, sampai hari ini, lembaga yang seharusnya berkompeten dalam hal Habib sebagai keturunan Nabi, yaitu lembaga Robitoh Alawiyah, sengaja melakukan pembiaran dan hanya diam. Justru munculnya video-video di berbagai platform media sosial yang seolah-olah sebagai tanggapan atas tesis Kiai Haji Imad adalah plesetan yang menanggapi orang-orang yang nggak punya kapasitas, nggak punya integritas, apalagi disiplin ilmu mengenai nasab. Ketua Robito Alawiyah Taufik Assegaf pun malah melakukan statement-statement yang ngeblur, ngalor ngidul, halu. Belum lagi bocil-bocil Ba'alawi, entah ini baser atau yang baru melek IT, rame-rame buat konten menanggapi tesis Kiai Haji Imad. Juga para oknum Habib yang omongannya tidak relevan terhadap tesis Kiai Haji Imad. Sekali lagi, ini penodaan terhadap karya intelektual seseorang. Makanya wajib kita perangi para oknum habaib dan kawanan kadrun bocil-bocil Ba'alawi. Jadi bisa dipastikan kenapa Robito Alawiyah hanya diam saja. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penelitian RA tidak melakukan penelitian yang mendalam tentang nasab. Tidak menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti buku jurnal ilmiah, publikasi akademik, dan situs resmi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap nasab tersebut. Kedua, daftar pustaka Robito Alawiyah tidak punya bacaan yang relevan dan berkualitas untuk mendukung argumen atau informasi melakukan antitesis Kiai Haji Imad. Ini dapat mencakup kutipan dari buku, artikel, atau sumber lain yang dapat memberikan landasan teoritis atau sejarah yang diperlukan. Yang ketiga, sumber primer dan sekunder. Robito Alawiyah tidak punya sumber primer dan sekunder yang merupakan pendekatan yang baik. Sumber primer yang dimaksud adalah dokumen atau sumber asli yang dibuat pada waktu mengeluarkan kartu nasab, seperti naskah sejarah, surat-surat, catatan harian, atau sumber arkeologi. Sumber sekunder yang dimaksud adalah interpretasi atau analis dari sumber-sumber primer oleh para ahli atau peneliti. Yang keempat, kritis dan selektif. Robito Alawiyah menjadi tidak kritis atau selektif terhadap narasumber yang diajukan dalam menanggapi tesis Kiai Haji Imad. Tidak diperiksa gitu loh, keandalan dan kepercayaan sumber tersebut dengan mempertimbangkan tentang kualitas, kredibilitas, dan reputasi sebagai seorang lagi. Juga tidak memastikan apakah narasumber tersebut relevan atau tidak dengan topik tesis Kiai Haji Imad. Yang kelima, diversifikasi sumber. Robito Alawiyah hanya mengandalkan satu sumber informasi dan konten kreator. Kalaupun ada ahli, itu tidak mencerminkan perspektif yang berbeda dari berbagai sumber yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih dan lebih luas lagi dan beragam terhadap tesis Kiai Haji Imad. Yang keenam, tetap terbuka terhadap perubahan. Robito Alawiyah dipastikan bahwa klaim nasabnya adalah final. Tidak siap dengan sanggahan seperti penelitian Kiai Haji Imad dan pemahaman tentang sejarah, sains, dan teknologi itu tidak akan berkembang. Itulah Robito Alawiyah. Tertutup terhadap penemuan baru, pembaruan teori, atau perubahan pandangan dalam soal nasab.